Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Atin. Buat teman-teman yang baru menemukan video ini, aku ucapin welcome di YouTube-nya aku. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman gimana sih caranya untuk mendapatkan nilai cum laude pada saat kuliah. Nah, ketika teman-teman pengen mendapatkan nilai cum laude pada saat kuliah, tentunya teman-teman harus mempersiapkan beberapa strategi ya, agar cita-cita teman-teman ataupun keinginan teman-teman ini terwujud. Jadi teman-teman, nilai cum laude pada saat kuliah ini bukan satu-satunya prestasi yang membanggakan ya, tapi nilai cum laude ini adalah bisa dijadikan salah satu prestasi yang bisa teman-teman dapatkan ketika pada saat kuliah dulu. Jadi siapa sih yang nggak pengen gitu ya mendapatkan nilai cum laude dan lulus tepat waktu pada saat kuliah? Yang ini nantinya juga menjadi kenangan tersendiri ya dalam hidup kita. Beberapa tips dari aku ini sudah aku terapkan pada saat aku kuliah dulu ya teman-teman. Pada saat aku S1 dulu, alhamdulillah aku lulus 3,5 tahun, kemudian dengan predikat cum laude, dan itu sudah aku terapkan pada saat masa aku kuliah dulu. Jadi ini aku sharingkan ke teman-teman, siapa tahu tips dari aku ini juga bisa membantu teman-teman untuk lulus dengan predikat cum laude dan tepat waktu. Tips yang pertama dari aku teman-teman, kamu harus lulus di semua mata kuliah dan maksimalkan IP di setiap semester teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus lulus di semua mata kuliah teman-teman? Karena teman-teman, ketika ada beberapa mata kuliah yang teman-teman itu nggak lulus ya, otomatis teman-teman itu kan akan mengulang mata kuliah tersebut, ataupun teman-teman akan mengulang kelas tersebut. Jadi, ketika teman-teman itu ada mata kuliah yang mengulang, otomatis ini akan memperlambat masa kuliah teman-teman. Jadi kan, masa kelulusan di universitas itu kan sudah ditetapkan oleh universitas kan teman-teman, yaitu 8 semester. Nah, ketika ada mata kuliah yang mengulang, otomatis ini akan memperlambat kelulusan teman-teman. Sehingga saya katakan kenapa usahakan semua mata kuliah teman-teman itu harus lulus. Nah, ketika teman-teman ini sudah ada target untuk lulus di semua mata kuliah, nah teman-teman juga harus memperhatikan nilai yang teman-teman dapatkan ya. Nah, kenapa kok begitu Kak harus memperhatikan nilai yang didapatkan? Karena teman-teman, untuk mendapatkan nilai cum laude sendiri, teman-teman itu IP-nya harus stabil teman-teman, atau paling tidak teman-teman itu harus mendapatkan IP di atas 3,5 teman-teman. Dan itu harus stabil teman-teman dapatkan sampai akhir semester. Mulai dari semester awal sampai semester akhir, usahakan IP teman-teman itu stabil di atas 3,5. Untuk mendapatkan IP di atas 3,5 di setiap semesternya itu kan lumayan sulit ya teman-teman. Jadi kamu sendiri juga harus mempunyai strategi ataupun komitmen ya dalam diri kamu ini. Misalkan nih, pada semester awal kamu itu harus benar-benar komitmen untuk bisa mendapatkan IP di atas 3,5. Kenapa di semester awal? Karena memang semester awal ini kan lebih mudah ya teman-teman. Mata kuliahnya pun lebih mudah daripada di semester akhir. Misalkan kamu memasuki semester 6, 7, ataupun 8, itu kan mata kuliahnya memang relatif lebih sulit ya teman-teman. Nah, ketika kamu misalkan dalam fase yang menghadapi mata kuliah sulit, kemudian nilai kamu ini ada potensi untuk turun, sehingga itu masih tetap bisa stabil gitu teman-teman. Karena kan di awal semester itu nilai kamu itu tinggi, kemudian di akhir semester ataupun di semester 6, 7, ataupun 8 nilai kamu itu ada potensi menurun. Itu tidak akan mempengaruhi nilai kamu secara drastis gitu teman-teman. Jadi nantinya pada saat kelulusan nilai kamu juga tetap bisa di atas 3,5 sehingga bisa mendapatkan nilai cum laude. Tips dari aku yang kedua teman-teman yaitu manajemen waktu yang baik. Nah, ini juga godaan terbesar mahasiswa ya teman-teman. Ketika misalkan mahasiswa itu ikut organisasi gitu ya, jadi ini otomatis akan menyita waktu juga ya. Ketika kamu aktif di organisasi, otomatis waktu kamu juga harus kamu luangkan dalam organisasi tersebut. Jangan sampai ada yang lebih dominan salah satunya. Misalkan kamu lebih fokus ke organisasi gitu ya, jangan. Tapi kamu juga harus memperhatikan akademik kamu. Jadi balance antara akademik dan juga organisasi.
Karena ketika kamu juga bisa mendapatkan nilai cum laude gitu ya teman-teman, otomatis itu juga secara akademik juga kamu terakui gitu ya, bahwa kamu ini mendapatkan nilai yang bagus. Tapi selain itu teman-teman, ketika kamu juga bisa mendapatkan gelar cum laude, teman-teman juga mempunyai skill yang lain yang tidak pernah teman-teman dapatkan di dalam kelas, yaitu di mana? Di organisasi. Nah, teman-teman cari pengalaman sebanyak-banyaknya di organisasi ini. Kemudian tips dari aku yang ketiga adalah selesaikan proposal dan skripsi kalian dengan baik dan tepat waktu, teman-teman. Ya, teman-teman, karena syarat kelulusan adalah menyelesaikan skripsi dengan baik ya, teman-teman. Jadi, mulai jauh-jauh hari ataupun mulai dari semester berapa itu kamu harus punya rancangan tersendiri ya. Kamu ini maunya ngangkat skripsi yang tentang apa, kemudian paling tidak kerangka berpikir kamu sedikit-sedikit itu sudah kamu rancang di jauh-jauh semester gitu, sehingga ketika pada masanya skripsi itu diajukan, teman-teman juga sudah siap, sehingga tidak ada kendala apapun dalam menyelesaikan skripsinya nanti. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa tips dari aku yang sudah aku terapkan pada saat aku kuliah dulu, dan ini bisa teman-teman coba dan teman-teman buktikan sendiri. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan lebih lanjut seputar dunia kampus, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar ataupun langsung DM ke Instagram aku @sitkiatin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.